Jadi kembali lagi bersama kita podcast Ngalor Ngidul. Sekarang kita kedatangan bintang tamu dua orang yang cantik-cantik banget nih. Oh my god, terima Kacau. kasih. Betul. Mungkin kita kenalan dulu kali Ya biar enak ya. ya. Bisa jadi. Siapa nih? Beliau atau aku dulu nih? Duluan Dari Mbak Dia aja Oh kali ya? boleh. Ya. Boleh. Kenalin, nama aku Dia Silviana. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ya. Ya. Nama aku Dia Silviana. Dan sekarang pekerjaan aku, pekerjaan enggak gitu. Sekarang kegiatan aku magang di prodi sambil kuliah. Dan sebelahnya Mbak. Oh baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ratu Aminah Nur Aziza, biasa dipanggil Ratu. Dan sama seperti Mbak Dia, kalau Mbak Dia staf prodi, aku ceritanya. Wah keren banget dari backgroundnya mereka Betul. berdua ya. Iya. Hari ini kita akan bahas tentang kegiatan apa aja sih yang mereka lakuin di kampus. Oh, betul. Tapi Mbak, Ya. lebih enak ya mungkin kita secara mendalam dulu ya. Iya kali ya. Latar belakang Latar ya, belakangnya dari dulu. TK gitu, SMP juga kita mau tahu kan, Weh. Mungkin ada Oke. cerita-cerita lucu kali Iya. ya. Tapi aku mau nanya dong sama kalian berdua ini. Kalian asli Indonesia kan, bukan blasteran nih? Belanda, belas Iya, saya tahu ada blasteran dari Enggak, Cina gitu kan. Enggak. Berarti Indonesia Indonesia kok ya? real. Iya. Sumatera. Asalnya dari mana, Mbak? Kalau aku, ibu aku asli orang Jawa, bapakku Sumatera asli sini. Kalau aku asli orang Sumatera. Berarti Sumatera Sumatera ya. Iya, Sumatera Iya. tok berarti. Keturunan Jawanya adalah di sini. Dikit-dikit ya, campuran dikit Iya. gitu. Tuh. Mbaknya Kalau Mbak, Asli Bengkulu sih. dari Bengkulu asli berarti. Berarti kota Bengkulu ya? Iya. Dari kecil udah di sini. Ya kita nggak tahu ya guys ya. Iya, konsepnya sebenarnya nggak ada gimana, konsep ya. kayak ini nih. Ya yang penting podcast santuy aja lah. Maaf ya guys, berarti ada kesalahan karena dari TK itu kan terlalu privasi ya. Jadi kita langsung masuk ke sesi. tanya-tanya tentang kegiatan apa aja nih yang mereka Betul. lakuin. Jadi kita harus menanyakan kepada narasumber kita. Yang masa sekarang aja. Iya, masa sekarang aja. Kalau masalah lalu tuh ya udahlah biarlah berlalu. Jadi Lupakan aja. lupakan aja ya. Oke. Oke, Mbak. mungkin saya pribadi mau tanya nih Mbak. Sekarang kalau boleh tahu udah berapa lama nih magang jadi tim kreatif juga staff prodi? Siapa dulu nih? Mbak Ratu dulu, boleh? Silahkan. Boleh dari Mbak Ratu. Kita mulai magang dari bulan kemarin nggak sih? Dari bulan Oktober. Enggak sih, enggak Agustus. Iya. Kita mulai Berarti magang udah mulai Agustus. Sampai Ini jatuhnya baru sebulan atau 2 bulan ya? Udah 3 bulan, udah masuk 3 bulan. Iya. 3 bulan. Karena udah 3 bulan. kami di Agustus itu orang-orang udah pada libur kan. Nah, itu kami langsung tes dan alhamdulillah keterima dan langsung magang kemarin. Itu sih. Untuk jangka magangnya itu berapa bulan, Mbak? Kalau yang sesi kami itu bisa 1 tahun atau enggak 2 semester bisa. Cuman kalau misalnya yang kemarin semester kemarin itu cuman 1 semester aja. Cuman kami sekarang insya Allah ngambil yang 1 tahun. Jadi Lama ya, cukup lama, cukup lama. Untuk orang yang magang 1 bulan 2 bulan, kami magangnya 1 tahun. Iya, betul. Jadi 8 bulan lagi biar lunas cicilan mobil. Bisa dibayangin ya, stres dan sibuknya gimana ya. Tahu sendiri lah ya, mereka ini memang sibuk banget. Banget. Amin. Kalau bisa Tapi nanti kalau- ke situ juga. Kalau gitu ya, apa benefitnya kalau setahun itu? Iya. Tergantung ya, itu tergantung dari fakultas masing-masing lagi kan. Kalau kami benefitnya itu konversi SKS. Jadi kami bisa jadi kami bisa konversi SKS, mau SKS apa yang nggak diikutin untuk semester selanjutnya itu boleh kami. Kecuali nggak bisa konversi skripsi, itu nggak bisa konversi KKN, itu nggak bisa, cuman bisa konversi SKS aja sih. Dari Sama mata PKL. kuliah Iya. yang biasa aja ya. Dari mata kuliah yang biasanya. Berarti sudah mulai bisa konversi di semester 6. Iya, mulai bisa konversinya itu setelah kami udah nyelesain magangnya. Kalau waktu masa magang itu belum bisa. Tapi berarti itu dia juga setuju nggak sih? Iya. Cuman karena kita kan ini kan ngambilnya satu semester, jadi kan 2 semester. Nah, jadi kita itu bisa konversi ngambil dari semester yang ini itu untuk semester 6. Jadi untuk yang semester 6 nanti kita konversikan ke semester 7 gitu. Menarik, Kalau Mbak Ratu sendiri? Ya sebagai Atau sama tim kreatif, ya, jadi tim tim kreatif. kan beda nih, ini Betul, staff iya. prodi, ini tim kreatif. Iya, betul. Ini mau tentang pengalaman atau gimana? Pengalaman aja boleh. kali ya. Boleh ya.
Awalnya sih keterima di tim kreatif tuh agak takut, agak bimbang, tapi pas dijalani sih oke-oke aja sih. Terus kayak kadang itu mendadak-mendadak aja gitu di Sekalian sambil makan pisang. Oh iya, Siap. Nggak apa-apa. langsung disuruh kayak oh ini liputan loh mendadak gitu. Nah, jadi kadang ada plus minusnya juga, tapi overall sih bagus. Tapi enjoy ya selama jadi Seru. Jadi, nah ini bentar ya guys ya, iklan sedikit karena udah mau masuk ada juga. Mungkin kita bisa lanjut lah ya. Itu Ya, backsoundnya backsoundnya langsung alami ya. alami banget. Oke lanjut kak. Dari mana tadi ya? Lupa kita nih. Iya, dari Mbak Ratu tentang pengalamannya dari tim kreatif. Mungkin mbak-mbak dua ini bisa kasih tahu sama kami gitu struggle-nya di dalam itu apa, di tim kreatif apa gitu. Tantangan gitu. Tantangan ya lebih ke Kalau aku sih enjoy aja, nggak ada tantangan-tantangan yang benar-benar matang banget, itu nggak ada, santai-santai aja. Dan enaknya juga circle-nya itu lumayan asik orangnya, jadi kita nggak kaku-kaku banget. Mungkin kalau awal-awal sih emang agak kaku, sekarang aku sih nggak. Dan tugasnya juga udah punya tugas masing-masing, jadi kalau misalnya ada kegiatan atau acara gitu, kita udah tahu nih kita harus apa gitu. Kalau dari aku sih tantangannya tuh mungkin kita tuh perlu komunikasi dengan baik biar nggak miskom gitu ya kan, biar kita tuh saling terbuka aja gitu. Nah namanya kan juga tim kan, kreatif ya. dan juga kita tuh dituntut untuk kreatif per setiap hal yang kita lakukan atau kita buat konten ini sih ya. Kadang tuh ada cerita ya, ke tim kreatif sama staff ini kan ya walaupun kita beda, cuman kadang kan kita tuh bareng gitu kan, setiap ada acara tuh bareng. Dan aku tuh kadang suka kasihan banget sama tim kreatif nih, karena ya kalau kita itu udah di deadline dari jauh-jauh hari gitu, dia kamu lakuin ini ya nanti pas acara. Tapi dengan tim kreatif, kalian ini langsung datang ke sini karena ada kegiatan ini. Jadi entah mereka udah mandi atau udah bangun atau belum, itu tuh pokoknya ayo tim kreatif sekarang iya, jadi tuh harus on time banget tim kreatif. Kadang iya kasihannya tuh di situ sih, mungkin tantangan bagi mereka juga gitu kan. Ada plus sama minus ya, betul yang kita jalani ya. BTW kawan-kawan tuh, Apa tuh? ada satu fakta menarik. Apa? Kamera itu tidak hidup. Jadi guys, kamera kita ini tidak hidup satu ya. Nih, mati layarnya. Enggak tahu ya. coba tengok. Belum direkam sepertinya kawan-kawan, tapi Iya. nggak apa-apa, kita Tapi nggak rekam apa-apa. aja langsung setengah jalan. Iya. Waduh. Beneran dong. Tidak ada foto dan video. Oke, lanjut Mbak. Lanjut. Oke. Saya dapat berita apa tuh? Kabarnya ada satu kawan kita nih. Apa? Dia katanya udah mulai KKN. Udah mulai dulu. dulu. Padahal kita kan belum gitu. Dia udah duluan. Udah terus start. Iya, dari semua ini ya Mbak ya, dari magang, KKN juga itu membagikan waktunya gimana? Tugas apalagi tugas kita lagi banyak-banyak. Iya. Itu gimana Mbak? Oke, ini nggak ada iri-iriannya. Nggak ada iri-irian. Kita nggak ada iri-irian ya kawan ya, gitu. Itu tadi kita itu harus butuh relasi. Iya nah, betul banget. Betul. Jadi selama aku jadi staff itu kan ada banyak banget dosen-dosen dan teman-teman yang lain itu ya yang udah punya pengalaman lebih gitu kan. Nah jadi kemarin itu nggak sengaja ada satu informasi dari salah satu dosen untuk nawarin aku nih ikut KKN gitu. Nanti tugasnya bisa dibagi dua antara KKN sama magang, dan juga nggak boleh ketinggalan untuk kuliahnya kan. Iya. Nah terus aku terima dong. Mungkin awal-awal tuh aku gimana ya, kayak takut nggak bisa bagi waktu kan. Dikarenakan ya aku udah magang on time dari pagi sampai siang gitu kan. Terus harus lanjut kuliah, takutnya nggak bisa. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah ngejalanin 1 bulan lebih KKN-nya. Itu ngatur waktunya beneran gedebak-gedebuk banget. Kadang tuh nggak keatur lagi waktunya. Alhamdulillahnya bisa tidur, alhamdulillah bisa ngerjain tugas kuliah, dan ini salah satunya kan. Iya. Nah, Tapi nggak apa-apa Mbak, gedebak-gedebuk hari ini. Oh iya. Besok kita bisa iya, santai. Iya nggak? besoknya santuy ya podcast ini kan. Iya. Nah, terus
gimana aku cara ngatur waktunya. Kemarin tuh emang sempet ada problem sedikit, cuman alhamdulillah udah diselesain. Karena aku harusnya magang dulu kan baru KKN, cuman karena aku udah daftar KKN, jadi kayak nggak enak aja gitu kan kalau mau nolak KKN-nya kan. Nah jadi untuk magangnya aku selesain sampai siang hari, terus di siang hari aku lanjut lagi ke lokasi KKN. Jadi jam 8 sampai jam 2 aku magang, jam 2 sampai maghrib atau enggak ya sekarang jam 5 itu aku KKN. Wah, berarti full banget ya. Banget. Jam 8 sampai pokoknya dari matahari belum timbul. Iya, lagi gelap. Iya, betul ya gelap. Iya. Kalau Mbak sebagai film kreatif gimana Mbak? Membagi waktu antara buat ngedit video dan lain-lain. Sebenarnya sih agak awalnya sih agak takut gitu ya kan, dimana kan kita sekarang tuh lagi masuk di semester 5 yang dimana kita tuh lagi padat-padatnya banget buat nyari judul, terus buat orang kita project, semuanya tuh kayak lumayan banyak, iya. Dan kebetulan ada juga magang, terus kayak awalnya sih takut, awalnya sih kayak sulit, kayak takut nggak bisa membagi waktu antara magang sama ini kan, mana pula di tim kreatif ini kan suka mendadak-mendadak gitu. Iya. Hitupnya tuh, tapi awal itu kan awalnya terus kayak udah dibawa berbulan-bulan, Udah enjoy ya. ya udah Biasa. Udah memahami Iya, alur. betul. ya Udah mengikuti lah jadwalnya. iya sekali. Ini kan para Gen Z nih kan pasti kan HP Gen Z pasti kan banget. nggak pernah lepas pasti Betul, ya. betul. Pasti tahu kan apa yang viral-viral di media sosial kita. Apa tidak mengikuti Mbak? Iya, nggak mengikuti karena ya kita menggunakan data ya di rumah. Akhirnya cuma di kampus doang gitu wifi yang gratis gitu. Jadi terbatas Iya, ya. terbatas banget. Yang Tapi apa tuh yang viral? Viralnya itu selingkuh. Oh, ya, emang lagi banyak banget ya. Kan? Selingkuh apa nih Mbak? Siapa yang selingkuh? Nggak usah ya kita sampai mendalam seperti itu Ya, kawan-kawannya. Mungkin ini misalnya nih, saya mau ngasih pertanyaan nih kan. Kalian boleh jawab. Oh boleh. Berarti kan cuma untuk host ini Semuanya. aja. Semuanya ya. Iya, menurut Pokoknya saya. ya. Oke, misalnya nih, kalian punya pasangan, terus pasangan kalian selingkuh. Kasus banget nih. Itu kalian maafin atau tinggalin nih? Bentar. Ini Dari dari Mbak Ratu. konteks pacaran atau udah nikah? Udah nikah dong Mbak. Nikah dong, nggak Udah usah nikah. kita pacaran-pacaran Oh, itu nggak aduh. usah Kalau lah. nikah susah ya. Buang-buang waktu Susah. banget. Nikahnya panjang nggak? Jadi Jadi ini Mbak pas Ratu udah ini nikah ya? memang yang udah berjanjian. Iya, udah topiknya lumayan ini ya. Berat ya ini. Berat banget ini. kasusnya ini ada Gen Z itu menuju situ ya seharusnya. Tapi Gen Z ini banyak yang belum siap ya. Iya, banyak yang takut. Iya. Kan untuk Mary Bener. Lanjut Mbak. Apa tadi? Mbak tadi mau ngomong. Lalu kita panjang. Ini nih mirip kayak kasus yang selebgram. Oh iya. Iya, betul sekali. Karena kan banyak banget kan berita-berita perselingkuhan. Ada yang selingkuh di Pinterest itu loh. Iya, bener banget. Oke, kalau menurut aku sih kalau dalam konteks udah punya hubungan serius kayak suami istri, kalau pasangan kita selingkuh, mungkin langsung cerai aja sih. Waduh. Langsung ke inti ya. Karena Udah nggak bisa lagi. kalau kita tuh udah sekali selingkuh bakal selingkuh lagi takutnya. Kasihan sama anak-anak kita nanti kalau punya suami kayak gitu, nanti anak ini ngikuti hal yang gak baik juga. Mending di cut out aja, enggak sih? Iya benar. Kalau sama untuk masalah perselingkuhan itu bukan suatu hal yang biasa ya. Kan kita udah bersumpah tuh, udah berjanji gitu kan, bukan hanya dengan pasangan tapi dengan Tuhan juga. Iya. Kalau misalnya gitu aja disakitin gimana besok-besoknya gitu kan. Betul. Ya walaupun ada sebagian orang itu yang nerima kesempatan kedua gitu kan. Orang tuh emang ada dan
ya suaminya ikut kesempatan kedua itu diterima dengan baik, itu emang ada. Cuman terkadang kita trauma itu tadi kan, takut terulang lagi, mending diudahin aja. Karena hal kayak gitu aja udah mudah untuk dilakuin, apalagi yang lain gitu. Benar setuju. Kalau Mbak Ami sendiri? Dari Mbak dulu dong, kenapa langsung saya gitu? Pokoknya nggak boleh ya dilewat-lewati ya adik-adik ya. Mbak dulu ya, Pikiran ya. giliran dong langsung saya ya. Ya elah, orang cuma jawab bukan juru nangis Mbak. Gitu aja. Berarti kayaknya Mbak Ami ini nih nangis beruntung ya. Iya, itu dari saya ya guys Mungkin ya. kamu belum. Iya. Mbaknya tuh ngaruh loh ya. Kayak mungkin dari saya ya, mengenai perselingkuhan ya mungkin ya benar sih dari mbak-mbak dia, Mbak Ratu. Ada nih kan. Harusnya butuh air minum guys di sini biar minum dulu. Ini kan ngomong gitu podcast. Ngomong. Oke sih. Iya kalau dari saya Pak udah nggak bisa sih. Langsung benar kata Mbak Ratu tadi, langsung di cut off, langsung di itu. Udah cerai gitu. Buat apa lagi gitu? Kan orang lain selingkuh ya. Iya betul. Iya. Kenapa jadi ngapuk ya? Ya kenapa bahasanya langsung apa kayak? Karena menurut saya itu kan udah orang ketiga ya. Kalau dari ego itu kan bisa kita luruskan atau gimana perbaiki. Tapi kalau buat orang ketiga enggak sih, enggak ada kesempatan lagi sih. Apapun alasannya ya Mbak. Apapun alasannya try. Pokoknya Itulah kenapa kita belum ada yang menikah. Oke Sih memang sangat-sangat takut Iya. dengan Pernikahan. marriage sebenarnya secondary. ya sebenarnya bukan takut untuk menikah. Takut takut sama untuk orang. Menikah dengan orang yang sama. Jadi harus cari bener-bener dengan orang yang tepat. Iya benar. Dari Mbak lagi nih. Kalau aku sih kasih kesempatan dulu lah. Dan kedua terakhir. Iya. Semua orang punya Punya sudut pandang yang berbeda-beda. Iya, Karena kan kita cari tahu dulu nih alasan dia selingkuh itu apa, atau ada dari diri istrinya yang salah, itu kan diperbaiki bareng-bareng. Pokoknya ya sebisa lah ya. Iya. Terus kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau dia melakukan yang sama, ya udah nggak asing kalau. Kasih kopi aja Mbak, kopi sianida. Mati lah. Get off bener-bener get off. Nggak ada Iya. Iya. Langsung cut off ke akhirat. Iya. Benar. Kalau aku sih Oke sih, mungkin itu aja dari sudut pandang kami ya. itu kan nggak salah semua sih, suka Iya. ya. Dari masing-masing lah. Iya. Kalau buat dari teman-teman nih gimana nih? Bisa nih komen di bawah. Atau mau kesempatan kedua atau langsung cut off. Iya. oh iya, ada satu lagi nih yang lagi viral banget di sosmed. Apa tuh Mbak? Itu saya udah banget. Iya, Saya juga ini Mbak. udah banget emang Mbak ya. Iya. Ini Terbatas terjadi. Mbak datanya. Wajar Bunda. Iya. Ini nih kalau kalian ada yang nonton itu podcast Raditya Dika yang membahas tentang rahim yang copot. Tahu ya. Iya, Tahu sis. Itu download bisa aku kemarin nonton. Iya. Itu kan kemarin lagi langsung download. panas-panasnya kan dibahas. Iya. Itu gimana sih Aduh. ceritanya ya? Nyilu sih Mbak. Ya kan apalagi Iya, kita ini iya. kan para perempuan. Iya, perempuan. Ini kan udah cemas karena diselingkuhi. Cemas lagi karena Rahim copot. Sakit waktu mens ya. Iya. Terus tuh rahim copot itu gimana konsepnya? Waduh nyilu banget ini. Tapi kalau denger podcast ya dari Raditya Dika tuh dokternya itu kayak santai aja gitu kan bahasnya. Iya. Padahal kita nyilu banget ya. Kita nyilu banget kayak denger kalau nggak salah dari dukun beranak ya. Iya, gitu iya. dari dukun beranak. Kalian bayangin aja kita ngeluarin darah yang setiap bulan aja kita tuh hampir pingsan. Bener sekali, sangat-sangat lemas. Kayak ya ampun tidak masuk di logika itu sih, nggak masuk akal. Iya sih, apalagi kayak rahim copot itu udah kalau kata-kata rahim copot nyilu banget. Dan rahimnya itu copot itu ya melalui itu maksudnya ya ampun kalau misalnya dibeset atau dioperasi mungkin masih bisa masuk di otak. Iya. Tapi ini karena ditarik loh. Oh ngilu banget kan sih nggak bisa. Gak bisa kebayang Iya. di Ngilunya sakitnya waduh.
Tapi untung dokter kemarin tuh ngobrolnya cuma ketawa-ketawa aja, berasa juga. Iya, jadi kayak santai aja gitu kan. Cuman ya masih kerasa dong, masih kayak kebayang gitu, ya Allah itu gimana rasa seorang ibu yang baru melahirkan tiba-tiba melihat rahimnya udah nggak ada gitu kan. Itulah perjuangan seorang ibu. Hebat banget sih. Itulah makanya kalau ada kayak hamil atau sakit, badannya langsung ke dokter yang profesional, Iya, yang lain. Betul, Iya. orang pintar itu Nanti jangan. kejadiannya kayak begini kan susah. Zaman sekarang kan udah canggih, maksudnya ngapain sih kedukun-dukun langsung aja ke dokter. BPJS pun ada kan. Orang capek-capek kuliah ya kedokteran, sekarang masih ke dukun beranak lah. Ceritanya gimana itu? Seharusnya itu tadi sih, kalau misalnya hal kayak gitu tuh harus dirawat dengan medis. Iya sih. Nggak bisa itu sembarangan, langsung tarik aja itu nggak bisa, coy. Ngilu banget. Iya sih bener kata Mbak Dia, kayak kalau untuk hal kesehatan gitu mending kita percaya kan sama dokter-dokter yang udah profesional gitu. Dan sekarang tuh kan kita udah ada BPJS, Bener. kayak udah dipermudah deh untuk berobat ke puskesmas untuk dapat rujukan. Jadi yang pasti-pasti aja deh, nggak usah pakai beranak atau orang pintar gitu ya kan, demi keselamatan kita bersama. Lagian kan teknologi memang udah canggih. Iya, kan udah tentang langsung bisa, nelpon ambulans juga bisa bahkan lewat. Tapi kan kebanyakan orang tua itu kan Takut ya. takut atau masih pemikiran juga masih dulu ya. Iya, belum paham. Benar. Nah sekarang karena kita nih Gen Z nih, apa sih yang nggak paham tentang yang kayak gitu, jadi diusahakan sekencang Iya. kita medis aja. Kita medis aja Lebih ya, aman-aman ya, ya. lebih Pasti aja. profesional, lebih aman pokoknya. Tuh. Kembali lagi guys Iya, tentang perkuliahan tentang kalian. perkuliahan Kembali lagi. mbak-mbak ini. Tadi kan kita udah nih bahas tentang rahim copot, magang, selingkuhan. Kembali lagi sama apa? Organisasi di kampus. Apa? Agak tahu gue apa? Ini organisasi tentang di perkuliahan lah ya gitu. Mereka yang mungkin mengikuti organisasi mungkin Kan kita melihat, iya kan kita juga melihat ya Atau mbak ya, fokus kesibukan dari dua staff Iya, ini gitu, kesibukan. magang dari apakah dari mbak-mbak ini juga mengikuti organisasi di kampus atau enggak magang, pokoknya mencari-cari beasiswa lah kayak gitu. Kalau untuk organisasi, karena kan sekarang kita lagi sibuk-sibuknya kuliah kan, dan juga kayak magang dan KKN. Untuk organisasi mungkin udah nggak terlalu ambis lagi kayak di awal-awal. Cuman kalau mengikutin ya saya mengikutin ada organisasi IMM, ortomnya kampus kita IMM Muhammadiyah. Nah terus juga kemarin untuk semester 1 aku ngikutin Hima, cuman udah nggak lagi, sekarang aku udah pasif. Terus untuk organisasi luar aku cuma ngikutin pelajar Muhammadiyah karena aku Muhammadiyah banget. Iya ya, dari dulu udah Muhammadiyah. Aku TK-nya juga di Aisyah. Dari tahu ya, betul-betul dari Muhammadiyah. Untuk dari bapakku itu bapaknya dari bapakku, nenek aku itu kader. Bagus sih, iya berarti Memang Muhammadiyah pendidikannya banget. iya ya. Jadi waktu SMK aku baru ngikutin organisasi itu, organisasi pelajar Muhammadiyah namanya. Terus waktu kuliahnya aku ngikutin juga yang mahasiswa Muhammadiyah. Kalau untuk organisasi sih itu aja. Lumayan banyak ya mbak ngikutin organisasi, bukan cuma satu doang, banyak dari Iya. terus dari mana lagi PM tadi pelajar. juga banyak, dulu juga sempat aktif juga di Hima ya. Iya. Mbaknya sendiri ya, Mbak Ratu yang coklat-coklat yang menarik sekali ini ya. Coklat-coklat kalem. Iya. Kalau aku sih semester awal masih ngikuti Himakom sama IMM. Tapi untuk di semester ini sih agak berkurang karena kan kita harus membagi waktu antara magang sama kuliah gitu kan. Kita harus memberikan ya prioritas dulu deh. Kalau semuanya udah terjalan, tetap mengikuti tapi nggak seaktif semester lalu gitu. Secukupnya aja deh.
sekedar. Jadi masih tetap di jalan, Iya. tapi nggak terlalu habis ya. Iya, betul. Karena ngeliat jadwal juga ya yang begitu padat ya Mbak ya. Ya, seharusnya itu dilanjutin dengan kader-kader yang akan datang. Iya, biar betul. kita kira dulu. Iya benar. Karena setiap orang ada masalahnya. Setiap Ada masker, ada Iya. orangnya. Common and do. Kasus. Sosmed. Pentingnya ya. Mungkin itu aja dulu kan Iya. dari podcast kita sampai ini ya. Ya. Mungkin dari kesimpulannya adalah bahwa dari konsep-konsep yang kita sudah jalani dan obrolin ini Tidak ada konsep, betul. Iya, pokoknya ngalur ngidul Iya. sesuai dengan namanya ngalur ngidul. Oke, terima kasih buat mbak-mbaknya yang cantik-cantik ya. Semoga ya bisa tamat tepat waktu. Iya, Amin ya. Segala menjalani. Barengan kayak Ya, dilancarkan semuanya ya. Amin, kesibukannya semoga ya dilancarkan, dipermudahkan lah ya guys ya. Kalau bisa kalian juga nyusul. Amin. 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 Pastinya Oke, ya. oke.